Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Merasa takut narapidana yang terpapar COVID-19 ditelantarkan pihak rumah sakit. New normal yang dilaksanakan Kota Bukit Tinggi dinilai sukses oleh Gubernur Sumatera Barat. Seorang narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Sijunjung Selasa malam terlantar di lobi Rumah Sakit Dr. Rasyidin Padang selama beberapa jam. Pihak rumah sakit awalnya enggan merawat pasien yang terpapar COVID-19 lantaran alasan keamanan. Mobil minibus milik Lapas Sijunjung Sumatera Barat ini sudah 2 jam terparkir di teras IGD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasyidin Padang. Di dalam mobil ini ada seorang narapidana yang positif COVID-19, namun pihak rumah sakit tidak mengizinkan pasien dibawa masuk dengan alasan keamanan. Pejabat dari Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat bersama Kalapas Padang terpaksa mendatangi rumah sakit dan melakukan lobi kepada pimpinan rumah sakit. Setelah terjadi dialog yang cukup lama, akhirnya pihak rumah sakit bersedia merawat narapidana terjangkit COVID-19 tersebut. Dalam pembicaraan tersebut dicapai kesepakatan, pihak Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat akan menempatkan penjaga dari Lapas Padang di halaman rumah sakit yang bersiaga selama 24 jam. Ya memang benar, karena warga binaan belum pernah menangani hal yang demikian. Hal baru, mereka takut nanti kalau lari siapa yang bertanggung jawab. Ya kami pun maklum juga terhadap rumah sakit karena baru menangani ini. Jadi kami sampaikan bahwa kami dari lapas yang untuk membantu pengamanan. Narapidana kasus pencurian ini terpapar COVID-19 dari keluarganya yang datang berkunjung ke Lapas Sijunjung. Keluarganya ini ternyata berstatus pasien dalam pengawasan yang belakangan hasil uji swabnya dinyatakan positif COVID-19. Laude Jordio Anse melaporkan dari Padang. Gubernur Sumatera Barat memberi apresiasi kepada pemerintah Kota Bukit Tinggi terkait pelaksanaan new normal yang dilaksanakan sejak 1 Juni lalu. Menurut Gubernur, Kota Bukit Tinggi telah mempersiapkan dengan matang pelaksanaan new normal tersebut. Dalam kunjungan ke Bukit Tinggi Selasa petang, Gubernur Sumatera Barat menerima paparan Wali Kota Bukit Tinggi tentang pelaksanaan new normal di kota wisata andalan Provinsi Sumatera Barat itu. Menurut Wali Kota, pemerintah Kota Bukit Tinggi telah melakukan kajian yang mendalam sebelum pelaksanaan new normal itu. Salah satu yang menjadi poin penting adalah semua orang di Bukit Tinggi wajib mengenakan masker saat berada di luar rumah. Aturan ini juga berlaku untuk para pendatang yang melakukan kunjungan wisata ke Bukit Tinggi. Tak hanya itu, pemerintah Kota Bukit Tinggi juga telah melakukan sosialisasi tentang jaga jarak di tempat-tempat keramaian. Para pedagang di pasar tradisional juga telah diatur sedemikian rupa sehingga tak terjadi lagi kerumunan orang di tempat keramaian. Kami keluar dari PSBB itu kajian kita kan sudah panjang. Saya tidak ingin berlarut dalam hal ini. So dampaknya besar. Untuk kita seluruh aspek harus kita kaji. Kesehatan penting. Tapi bagaimana saya sampaikan, yakinkan diri kita keluar rumah sehat. Yakinkan kita pulang ke rumah juga sehat. Kuncinya apa? Di mana kita menjamin kita sehat? Ya pakai masker. Itu aja kuncinya. Ya kan kita bicara dengan siapa, ya kan kita pakai masker, orang kita bicara juga pakai masker, tidak ada masalah kok. Atas semua langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi, Gubernur Sumatera Barat memberikan apresiasi karena pemerintah Kota Bukit Tinggi telah melakukan persiapan dengan matang, sehingga Kota Bukit Tinggi bisa menjalankan new normal sesuai dengan protokol kesehatan. Gubernur berharap apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi bisa dijadikan contoh oleh kota dan kabupaten lain di Sumatera Barat yang akan melaksanakan new normal pada 8 Juni yang akan datang, usai PSBB tahap 3 berakhir di Sumatera Barat. Sehingga mudah-mudahan ekonomi hidup dengan wisata, hotel dan restoran pun tumbuh, perdagangan, tapi protokol COVID tetap dilaksanakan sehingga kita tetap produktif dan tetap aman
dari COVID. Nah itulah harapan kita dan insya Allah sudah dilakukan di Bukit Tinggi ini dan mudah-mudahan menjadi contoh bagi kota kabupaten lainnya. Seperti diketahui, Bukit Tinggi merupakan satu-satunya kota di Sumatera Barat yang menyatakan keluar dari zona PSBB tahap 3 yang diterapkan Provinsi Sumatera Barat sejak 30 Mei lalu. Dan sejak 1 Juni, kota yang berpenduduk sekitar 120.000 orang itu menjalani new normal dengan protokol kesehatan yang ketat. Sri Louis melaporkan dari Bukit Tinggi. Kapolres Pariaman bersama Dandim 0308 Rabu siang mensosialisasikan kesiapan masyarakat dalam memasuki masa new normal di Pasar Pariaman. Penerapan new normal ini akan berlaku setelah berakhirnya PSBB tahap 3 pada tanggal 7 Juni mendatang. Namun sayangnya masih banyak warga yang tak mentaati protokol kesehatan COVID-19. Masyarakat di Kota Pariaman akan segera memasuki masa tatanan kehidupan baru atau new normal setelah berakhirnya masa pembatasan sosial berskala besar tahap 3 pada tanggal 7 Juni mendatang. Pemko Pariaman akan menerapkan new normal. Untuk mensosialisasikan kesiapan masyarakat di Kota Tabui ini, Kapolresta Pariaman bersama Dandim 0308 melakukan sidak ke Pasar Pariaman. Kapolres bersama Dandim ingin memastikan warga serta pedagang tetap menjalankan protokol kesehatan standar COVID-19 sebelum diterapkannya new normal. Namun sayangnya, masih banyak pengunjung maupun pedagang yang tak mengindahkannya, seperti tidak menggunakan masker serta menjaga jarak satu sama lain. Kapolresta dan juga Dandim mengajak warga untuk mengindahkan himbauan pemerintah dalam membatasi penyebaran COVID-19. Meski aktivitas perekonomian sudah diperbolehkan, namun masyarakat tetap diwajibkan menggunakan masker, membiasakan cuci tangan, mengukur suhu tubuh, dan menjaga jarak. Jadi kedatangan kami ke sini bersama TNI adalah melakukan pengecekan sejauh mana masyarakat dan juga sosialisasi agar masyarakat terbiasa dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan kesehatan. Kota Pariaman yang saat ini masih berada dalam zona hijau diharapkan dapat mempertahankan diri agar tak berubah menjadi zona merah. Caranya yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan guna menghindari penyebaran COVID-19. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Sebanyak 30 orang anggota DPRD Kabupaten Darmasraya Rabu siang mengikuti rapid test untuk mengetahui mereka terjangkit COVID-19 atau tidak. Tes ini dilakukan karena anggota dewan tersebut selama ini ikut terlibat aktif dalam penanganan COVID-19. 30 anggota dewan serta 61 pegawai serta petugas keamanan yang bekerja di gedung DPRD Kabupaten Darmasraya mengikuti rapid test di aula pertemuan DPRD Kabupaten Darmasraya. Satu persatu anggota dewan mulai dari Ketua Parianto, Wakil Ketua Adi Gunawan hingga seluruh anggotanya melakukan rapid test. Rapid test ini bertujuan untuk mendeteksi lebih dini para wakil rakyat tersebut terjangkit COVID-19 atau tidak. Pasalnya selama ini semua anggota dewan ikut aktif dalam penanganan pandemi COVID-19 dan ikut terjun ke tengah masyarakat. Salah seorang anggota dewan histeris saat pengambilan sampel darah yang dilakukan oleh tim medis berpakaian APD lengkap. Karena sang anggota dewan yang terhormat itu ternyata takut dengan jarum. Nah tentu ini kita anggap juga rawan terkait juga penularan COVID-19. Maka oleh karena itu pada hari ini kita lakukan rapid test. Mudah-mudahan ini menjadi deteksi dini. Kalau memang ada yang positif tentu ini langsung kita isolasi. Dan untuk tujuan kita kalau memang ada yang positif tentu untuk tracking. Sehingga secepatnya untuk memutus mata rantai perkembangan COVID-19 di daerah kita. Selama ini kita seluruh anggota dewan ini adalah ikut menangani kasus COVID-19. Dia turun ke lapangan mengawasi, dia turun ke pos-pos, dia turun ke puskesmas dan sampai kan ke nagari-nagari. Mudah-mudahan Kabupaten Darmasraya bebas dari COVID-19. Hasil pemeriksaan 91 sampel darah para anggota dewan dan petugas DPRD Darmasraya ini semuanya non-reaktif. Artinya tidak ditemukan sampel darah yang dicurigai terpapar COVID-19. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.